Pendengar yang budiman, mari kita dengarkan bersama mengenai topik kali ini, yaitu asal-usul filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari sesuatu dengan cara bertanya. Kendati terlihat sederhana, namun filsafat punya beberapa ciri yang mengarahkan pembelajarnya untuk berpikir kritis terhadap suatu hal. Filsafat adalah salah satu bidang pengetahuan tertua yang terus berkembang dari masa ke masa. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philos, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Filsafat tidak hanya menjadi landasan bagi berbagai disiplin ilmu lainnya, tetapi juga menjadi medium bagi manusia untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai diri mereka sendiri, dunia di sekitar mereka, dan hubungan antar kedua entitas tersebut. Artikel ini akan mengeksplorasi asal-usul filsafat, bagaimana ia berkembang, dan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan. Latar belakang sejarah. Untuk memahami asal-usul filsafat, kita perlu kembali ke zaman kuno, khususnya di Yunani sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Meskipun tanda-tanda pemikiran filosofis juga dapat ditemukan di peradaban kuno lainnya seperti Mesir, Mesopotamia, India, dan Tiongkok, Yunani tetap menjadi titik sentral yang diakui secara luas dalam sejarah filsafat Barat. Hadirnya pelbagai pertanyaan adalah ciri paling umum filsafat. Mengapa filsafat selalu dikaitkan dengan pertanyaan? Satu jawaban adalah karena manusia selalu ingin mengerti dunia di sekitarnya. Kita mencoba untuk memahami dunia dengan segala macam cara. Mitos kemudian hadir sebagai jawaban atas pertanyaan manusia tentang dunianya. Mitos adalah pelarian sekaligus obat manusia yang sakit penasaran. Di zaman Yunani kuno, banyak mitologi yang membahas tentang dewa-dewi sebagai suplemen eksplanasi realitas menurut Bertrand Russell, tahun 2021. Dalam hal ini kita ambil cerita klasik mengenai Zeus sebagai raja para dewa dan dewi, dewa petir, langit, dan hukum, serta dikenal pula sebagai pengendali cuaca dan penguasa alam semesta. Athena sebagai dewi kebijaksanaan, perang, dan seni adalah pelindung kota Athena. Poseidon sebagai dewa laut mengendalikan gempa bumi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan air. Masih banyak dewa-dewi lain yang menjelaskan dunia, khususnya alam, tetapi bukan itu poin pentingnya. Gagasan mitologi tersebut memiliki daya penjelasan yang sungguh luar biasa dalam menjawab pertanyaan manusia tentang dunianya. Filsafat lahir nyatanya bukan hanya dari pertanyaan. Melihat lahirnya mitos sebelum filsafat dimulai dengan pertanyaan dan usaha untuk memahami. Filsafat lahir dari suatu pemikiran kritis. Filsafat mengkritik dan merekonstruksi pemahaman manusia melampaui mitos yang ada. Arhi, yang berarti prinsip permulaan atau dasar realitas, menjadi pemantik filsuf-filsuf awal dalam menggeser paradigma mitos ke logos. Thales menganggap arhi dunia adalah air, sedangkan Anaximenes berpikir semestinya udara. Hal yang perlu diperhatikan, selain menganggap mereka begitu primitif, adalah cara berpikir rasional yang sepenuhnya berbeda dengan cara berpikir yang ada dalam mitos. Hal tersebut adalah palingan spektakuler dalam filsafat. Filsafat menurut para ahli. 1. Menurut Bertrand Russell, filsafat bisa dikatakan sebagai suatu usaha seseorang untuk menjawab pertanyaan tidak secara dogmatis atau dangkal seperti ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Namun memberi jawaban secara kritis, yakni dengan menyelidiki permasalahan yang ditimbulkan dari pertanyaan yang muncul. Jawaban tersebut nantinya menjadi dasar menjalani kehidupan. 2. Menurut Immanuel Kant, filsafat ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup dalam 4 persoalan, yakni apa yang bisa diketahui, metafisika, apa yang seharusnya dilakukan, etika, sampai mana harapan kita, agama, dan apa hakikat manusia, antropologi. 3. Menurut W.J. Spoorwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan menggunakan akal budi mengenai sebab, asas hukum dan sebagainya. Ketimbang segalanya yang ada di alam semesta maupun mengetahui kebenaran dan arti dari adanya sesuatu. 4. Menurut Nasroen, filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya, makna alam dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran serta dibantu rasa dan keyakinan di dalam diri tersebut. Sebagai suatu kesatuan, baik dalam memengaruhi atau membantu orang lain, filsafat digunakan sebagai pedoman dalam memberi makna hidup. Ciri-ciri filsafat. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa filsafat itu bersifat bijaksana.
Selain itu, juga mengedepankan cara berpikir kritis dalam melihat pandangan hidup serta bisa bertanggung jawab atas apa yang dipikirkannya ketika sudah dipublikasi. Ciri-cirinya bisa dilihat dari mereka yang suka berpikir secara integral, radikal, komprehensif, serta sistematik. Berikut ini keterangan mengenai ciri-ciri tersebut. Pertama, integral, yaitu berpikir dengan menyatukan seluruh persoalan. Kedua, radikal yaitu berusaha menemukan inti permasalahan. Ketiga, komprehensif, yakni berpikir tentang keseluruhan dengan melihat semua hal yang berkaitan dengan persoalan. Dan E4. Sistematik. Terkait sistemnya, filsafat mampu menjelaskan sesuatu berdasarkan langkah-langkah yang jelas. Manfaat mempelajari filsafat. Faedah atau manfaat mempelajari filsafat sebagaimana dijelaskan dalam ilustrasi di atas bahwa filsafat tidak ruwet seperti yang dibayangkan, tidak hanya dalam angan-angan tetapi berkaitan dengan kenyataan dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya, tidak hanya teoritik tetapi juga praktik, maka dapat disampaikan manfaat atau faedah mempelajari filsafat sebagai berikut. Filsafat menolong, mendidik, dan membangun diri kita sendiri. Dengan berpikir lebih mendalam, kita menyadari dan mengalami tentang kerohanian kita. Rahasia hidup yang kita selidiki justru memaksa kita berpikir, untuk hidup dengan sesadar-sadarnya dan memberikan isi kepada hidup kita sendiri. Filsafat memberi pandangan yang luas kepada kita, hal ini untuk menghindar dari akuisme atau akusentrisme, artinya untuk menghindari dari segala hal yang melihat dan mementingkan kepentingan serta kesenangan diri sendiri. Filsafat memberikan dasar-dasar, baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu pendidikan, dan sebagainya. Filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Kita tidak hanya ikut-ikutan saja tetapi secara kritis kita menyelidiki apa yang dikemukakan orang. Kita mempunyai pendapat sendiri, berdiri sendiri dengan cita-cita mencari kebenaran. Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari. Dalam filsafat, kita dilatih melihat dulu apa yang menjadi persoalan, dan ini merupakan syarat untuk memecahkannya. Faedah-faedah tersebut di atas adalah faedah yang langsung bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan berkaitan dengan kehidupan praktis. Sedangkan dalam kaitannya dengan ilmu yang lain, faedah atau fungsi filsafat adalah sebagai induk ilmu pengetahuan, matter of science, pada masa awalnya dan pada masa sekarang sebagai interdisipliner system. Di samping selaku penghubung antar disiplin ilmu pengetahuan, filsafat sanggup memeriksa, mengevaluasi, mengoreksi dan lebih menyempurnakan prinsip-prinsip dan asas-asas yang melandasi berbagai ilmu pengetahuan itu. Hal ini karena filsafat adalah ilmu yang tak terbatas. Selain manfaat untuk apa memahami filsafat, tentunya pendengar akan dikenalkan aliran dalam filsafat. Aliran-aliran filsafat terdapat aliran-aliran filsafat yang ada hingga saat ini. Aliran-aliran filsafat tersebut ada dikarenakan pemikiran atau pemahaman filsuf yang berbeda-beda dalam mengartikan semua hal yang ada di dunia ini. Berikut aliran-aliran filsafat tersebut. Filsafat idealisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa realitas di dunia akan dapat dipahami dengan jiwa atau ruh. Filsafat rasionalisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa dunia ini hanya dapat dipahami menggunakan akal sehat. Filsafat empirisme yaitu aliran filsafat yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Filsafat pragmatisme merupakan aliran filsafat yang menekankan bahwa kebenaran dari suatu hal berdasar pada manfaat yang diberikan oleh hal tersebut. Dualisme yakni aliran filsafat yang menganggap terdapat dua substansi dalam kehidupan, seperti jiwa dan raga. Filsafat positivisme merupakan aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Strukturalisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Filsafat eksistensialisme yaitu aliran filsafat yang menganggap bahwa manusia harus menciptakan makan di dunia yang tak jelas ini. Intuisionisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa intuisi, naluri, atau perasaan adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Fenomenalisme yakni aliran filsafat yang beranggapan bahwa fenomena atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran.
Filsafat materialisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa di dunia ini hanya ada materi atau alam dan dunia fisik adalah satu. Kritisisme merupakan aliran filsafat yang membahas adanya bata kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan. Skeptisisme adalah aliran filsafat yang menganggap tidak adanya kepastian dan kebenaran di dunia ini. Selain dari aliran, tentunya objek filsafat harus diperhatikan. Apa yang ada dalam dunia ini? Apakah ada sesuatu yang hanya ada dalam pikiran kita, ataukah ada sesuatu yang nyata, yang dapat kita lihat dan rasakan? Tanyakan itu kepada filsuf, dan mereka akan membahas mengenai objek material dan objek formal dalam filsafat. Objek material merupakan segala sesuatu yang memiliki keberadaan nyata, sesuatu yang dapat kita lihat, rasakan, sentuh, dan coba kita pahami. Contohnya adalah bangunan, benda-benda, atau bahkan makhluk hidup seperti manusia, binatang, atau tumbuhan. Semua itu adalah objek material yang mudah kita kenali dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, objek formal adalah sesuatu yang hanya ada dalam pikiran kita. Objek formal tidak memiliki keberadaan fisik yang nyata, namun mereka memiliki makna dan konsep yang melandasi dunia ini. Misalnya, cinta, keadilan, atau kebenaran adalah contoh objek formal yang tidak dapat kita sentuh, tetapi memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Untuk memahami perbedaan antara objek material dan objek formal, mari kita gunakan contoh kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat sebuah meja di sebuah ruangan, kita melihat objek material yang dapat kita pegang dan gunakan untuk menulis atau meletakkan barang. Meja tersebut memiliki dimensi, bentuk, bahan, dan fungsi yang nyata. Tetapi bagaimana dengan konsep keadilan? Keadilan tidak dapat kita lihat secara fisik, tidak ada di tempat yang dapat kita sentuh, namun keadilan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita berperilaku berdasarkan pada pemahaman kita tentang apa itu keadilan, dan mencari keadilan dalam setiap tindakan kita. Objek material dan objek formal memiliki hubungan yang erat dalam filsafat. Meskipun objek formal tidak tampak secara fisik, mereka memberikan makna dan arahan yang membuat objek material memiliki arti dan tujuan dalam kehidupan kita. Tanpa pemahaman kita tentang objek formal seperti keadilan atau cinta, objek material hanyalah benda-benda tanpa makna. Jadi, ketika berbicara mengenai objek material dan objek formal dalam filsafat, ingatlah bahwa tidak semua yang ada di dunia ini dapat dilihat atau dipegang. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan kita. Dengan memahami perbedaan antara objek material dan objek formal, kita dapat menggali makna yang lebih dalam kehidupan sehari-hari, dan melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Kesimpulannya, objek material dan objek formal adalah konsep dalam filsafat yang membantu kita memahami dunia ini. Objek material adalah segala sesuatu yang memiliki keberadaan nyata, sedangkan objek formal adalah konsep atau makna yang melandasi objek material. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua jenis objek ini saling memberikan arti dan tujuan, serta membantu kita menggali makna dalam kehidupan keseharian kita. Metode filsafat. Agar lingkup studi filsafat dapat dijelajahi secara tuntas dan tujuan penyelidikan filsafat itu tercapai, maka harus menggunakan metode yang dapat dikerjakan, workable, seperti pada ilmu pengetahuan pada umumnya. Melihat lingkup dan jangkauan studi filsafat seperti yang terungkap di dalam objek filsafat tersebut, maka terkesan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang tidak mungkin bisa ada secara aktual. Hal ini mengingat bahwa lingkup dan jangkauan studi filsafat itu melampaui kemampuan akal pikiran manusia itu sendiri. Akal manusia memiliki potensi terbatas, sementara lingkup dan jangkauan studi filsafat tampak tidak terbatas. Bagaimana mungkin? Hanya dengan cara dan metode tertentu pengetahuan kefilsafatan itu mungkin diperoleh. Mendapatkan pengetahuan yang benar, lebih-lebih pada taraf kefilsafatan, haruslah berlangsung secara bertahap setingkat demi setingkat. Tidak mungkin sekaligus. Memang ada jenis pengetahuan langsung yang dapat memperoleh kebenaran secara serta-merta. Tetapi, pengetahuan ini jauh dari kebutuhan filsafat, karena sifatnya yang konkret, kondisional dan subjektif relatif. Oleh sebab itu, dengan suatu metode, objek filsafat itu satu persatu dan setahap demi setahap dapat dipahami esensi dan eksistensinya. Metode yang manakah itu?
Sudah diketahui bahwa filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang lebih mengandalkan alas akal pikiran daripada pengalaman indera. Bagi akal pikiran, pengalaman indera hanyalah salah satu masukan, input, bagi kegiatan olah pikiran atau perenungannya. Peran akal pikiran yang demikian itu berlaku pula bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, tetapi filsafat lebih memerankannya pada taraf abstrak dengan cakupan yang lebih menyeluruh. Secara bertahap, akal pikiran memahami keapaan, hakikat, kemengapaan, sebab musabab atau asal, mula ad kemengapaannya, kebagain kemengapaana kemengapaan, bentuk, kedudukan dan sifat keberadaan, dan kemanaan, tujuan keberadaan, objek, baik secara material maupun formal. Dengan kata lain, secara bertahap akal pikiran mempelajari hakikat sesuatu melalui asas-asas keberadaannya, kemengapaan, kebagaimanaan, dan kemanaan objek sesuatu, yang tidak saja menurut prinsip atau cara kerja metode analisis induktif, tetapi juga bisa menurut prinsip-prinsip sintesis deduktif, yaitu memahami keberadaan segala sesuatu melalui asas-asas hakikatnya. Lihatlah, dari keberadaan manusia yang selalu hidup bersama dan saling bekerja sama dengan yang lain, maka dapat diketahui bahwa hakikat manusia adalah sebagai makhluk sosial. Sebaliknya, pengetahuan kefilsafatan manusia sebagai makhluk berpikir dapat melahirkan suatu konsep filosofis berupa prinsip-prinsip pembudayaan hidup dan kehidupan manusia. Dengan demikian, filsafat bukan hanya merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat deskriptif belaka, melainkan lebih sebagai ilmu pengetahuan kritis dan kreatif yang berusaha memahami secara radikal tentang asal mula, sebab-sebab, tujuan dan hakikat segala sesuatu, sedemikian rupa sehingga menjadi hal-hal yang seharusnya, dasein. Teori-teori dan konsep-konsep adalah titik sentral studi kefilsafatan. Dengan ciri ilmu pengetahuan kefilsafatan seperti itu, maka metode yang paling tepat adalah metode ilmiah yang merupakan gabungan antara analisis dan sintesis yang dipakai secara dialektik berkesinambungan. Metode analisis. Metode ini melakukan pemeriksaan secara konseptual atas istilah-istilah yang kita pergunakan dan pernyataan-pernyataan yang kita buat. Analisis berarti pemerincian. Dalam operasionalnya, metode ini dibantu oleh peralatan induktif, yaitu mengarahkan penyelidikan yang berpangkal dari pengetahuan atau hal-hal yang khusus tertentu untuk sampai kepada pengetahuan atau hal-hal yang bersifat umum. Hal-hal yang khusus tertentu itu adanya di dalam keadaan yang konkret, kompleks, penuh dengan keanekaragaman dan perbedaan. Seperti yang kita saksikan sehari-hari, manusia berada, eksis, dalam berbagai perwujudan dan keadaan yang kompleks seperti kumpulan manusia yang bernama Aziz, Rudi, Hasim, Bidin, Maksum, Hilwa, dan Holipah dengan segala perbedaan jenis kelamin, umur, kebangsaan, suku sebagainya. Kompleksitas keberadaan manusia ini dianalisis, dicari, dan dikelompokkan unsur-unsur perbedaan dan kesamaannya, kemudian dapat dipahami adanya unsur-unsur umum yang sama-sama saling dimiliki, kelan dari situ dapat disimpulkan adanya pengetahuan umum bahwa mereka semua adalah manusia. Di dalam ilmu pengetahuan alam, setiap saat kita menyaksikan berbagai macam benda. Dari keberadaannya dapat diketahui bahwa setiap benda selalu menempati ruang dan waktu tertentu, berbentuk, berbobot, dan berjumlah. Analisis ini menghasilkan suatu pengetahuan umum bahwa setiap benda pastilah menempati ruang dan waktu tertentu, berbentuk, berbobot, dan berjumlah, volume. Metode analisis ini sering disebut sebagai metode a posteriori, karena bertitik tolak dari segala sesuatu atau pengetahuan yang adanya itu timbul sesudah pengalaman, agar sampai kepada suatu pengetahuan yang adanya di atas atau di luar pengalaman sehari-hari. Metode sintesis. Sebaliknya, metode ini dibantu dengan peralatan deduktif, yang mencoba menjabarkan sifat-sifat umum yang secara niscaya ada pada segala sesuatu ke dalam hal-hal dan keadaan-keadaan konkret khusus tertentu. Sifat-sifat umum mengenai kejiwaan manusia misalnya, dapat dijabarkan ke dalam bermacam-macam jenis dan bentuk tingkah laku. Di dalam ilmu pengetahuan alam, dikenal bahwa titik adalah sifat umum dari setiap benda. Titik-titik yang bersenyawa membentuk garis, dan garis-garis yang bersenyawa berubah membentuk medan, kemudian medan-medan yang mempersatukan diri akhirnya membentuk benda. Dengan metode sintesis ini, hal-hal baru yang belum pernah terjadi dapat diharapkan.
Metode sintesis mencoba menyusun pengetahuan-pengetahuan dasar menjadi suatu prinsip atau pengetahuan universal yang dapat mencakup segala macam jenis, bentuk dan sifat hal di dalam keutuhan keseluruhan realitas. Dalam studi filsafat, kedua metode di atas lebih dipergunakan secara dialektik. Artinya, digunakan secara berkesinambungan dalam suatu rentetan sebab akibat. Oleh karena itu, sering dinamakan sebagai metode analitiko-sintetik. Hasil analisis terhadap objek-objek dalam jenis yang sama, yaitu pengetahuan-pengetahuan dasar tentang objek-objek itu, kemudian disenyawakan sehingga membentuk suatu prinsip yang universal. Selanjutnya pengetahuan universal ini dipergunakan sebagai titik tolak studi mengenal hal-hal atau objek-objek khusus tertentu. Berikutnya, hasil sintesis ini lalu digunakan sebagai titik tolak analisis studi lebih lanjut sedemikian rupa sehingga fenomena keseluruhan dan segala sesuatu itu sedapat mungkin menjadi jelas. Dengan metode analitiko-sintetik ini, suatu pengetahuan yang telah diketahui difungsikan sebagai titik tolak untuk mendapatkan pengetahuan baru yang belum diketahui. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dapat dimungkinkan.